Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 guru wajib bekerja sesuai ketetapan masa kitab Wahyu. Karena ada satu masa, 2 masa, dan setengah masa yang sesat. Ini sesi yang ke-23. Ya. Sedangkan perkataan wajib, ya. Wajib itu suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang mengabaikannya menjadi berdosa. Itu kalau di dalam agama, ya. Kalau menurut KBBI, wajib itu artinya harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Jadi wajib itu artinya harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Wajib itu artinya suatu keharusan. Jadi ya, Satrio Piningit 7 guru, 70 penatua, 990 penghulu, hierarki 2 dan hierarki kecil itu haruslah bekerja dan melayani sesuai ketetapan masa kitab Wahyu. Karena ada ya 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang sesat. Kita akan baca ya, ini ayat-ayat yang kita sudah sangat hafal. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Terima kasih. Tidak usah dijelaskan. Ya, ayat ini sudah sangat jelas. Jadi di bawah langit di bumi ini semuanya itu diatur oleh waktu. Karena memang Tuhan menciptakan matahari dan bulan, kemudian bintang-bintang itu untuk ketetapan masa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sedangkan ya yang paling kecil yang kita lihat sehari-hari untuk berangkat sekolah, ya, untuk bersekolah, untuk bekerja di kantor atau perusahaan, untuk ibadah, itu ada waktu yang ditetapkan, tidak bisa semaunya sendiri. Kalau sekolah sudah dikasih jadwal, ya, jamnya, bahkan mata pelajarannya, demikian juga kalau kuliah, ya kemudian aku tidak mau menuruti ketetapan waktu sekolah. Saksir toh, orang katakan kalau orang Jawa itu saksirku toh, sakarepku toh, mau-mauku. Ya tentunya dia nanti akan dikeluarkan dari sekolahan tersebut. Demikian juga orang bekerja, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau dia bekerja tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan di kantor atau di perusahaan, ya tentunya itu bukan orang bekerja di kantor, tetapi orang yang bekerja seenaknya sendiri. Demikian juga ibadah. Dulu ditetapkan jam 6, kemudian jam 9, sekarang kemudian jam 6 sore. Sudah tidak mau menuruti ketetapan waktu. Aku mah
manut sing ditetapke Rama ning dhisik jam 6. Ya saudara di sini tidak ketemu siapa-siapa. Bukan ibadah, Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan peristiwa di dalam Alkitab itu punya ketetapan masa yang wajib ditaati. Kita akan baca 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jadi ketetapan masa untuk Raja Saul menunggu, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Dan ketika Raja Saul itu tidak taat, Bapak yang kasih Tuhan, tadinya Tuhan mau menetapkan bahwa kerajaan ya di Israel itu nanti dikokohkan di dalam Benyamin. Asalnya Raja Saul, tapi karena Raja Saul tidak taat dengan ketetapan Tuhan, akhirnya Tuhan memilih orang lain yang lebih baik. Bapak kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ya, memang sudah 7 hari. Kemudian langsung dilaksanakan. Berarti Samuel itu datang last minute. Ya, datangnya Nabi Samuel itu untuk mempersembahkan Tuhan itu dia datang pada detik-detik terakhir atau pada menit-menit terakhir. Bapak yang kasih Tuhan, kalau bahasa lainnya ya last minute. Ya. Kita membaca Mazmur 102 ayat 13. "Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sebab sudah tiba saatnya." Ya, Tuhan itu selalu dalam bekerja itu ya sesuai dengan waktu yang ditetapkannya sendiri. Ya. Sebab sudah waktunya untuk mengasihani, sudah tiba saatnya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca juga ini ayat-ayat yang tadi saya katakan ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan bahwa Tuhan itu bekerja punya ketetapan masa. Yesaya 26 ayat 89. "Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar." Ya, jadi Bapak yang kasih Tuhan, para nabi itu juga menantikan saatnya Tuhan menjalankan penghakiman. Karena pada saat penghakiman itu dijalankan, maka penduduk bumi itu akan belajar apa yang benar, akan belajar mengenal kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bapak yang kasih Tuhan, ya.
Kita baca Yeremia pasal 27 ayat 6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Sampai ayat 11 ya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Nah, dari ayat-ayat ini kita membaca ya, kita belajar memahami bahwa kerajaan-kerajaan di seluruh muka bumi itu jatuh bangun itu diatur oleh Tuhan. Raja Babel ya, semua bangsa-bangsa harus tunduk ya kepada Raja Babel, sampai pun kerajaan Yehuda sampai kepada Raja Babel Nebukadnezar, kepada anaknya, kepada cucunya, sampai nanti dia sendiri itu juga ditaklukkan oleh Medi Parsi. Artinya ada ketetapan masa untuk bangsa-bangsa itu, untuk kerajaan-kerajaan. Bapak yang kasih Tuhan ya, oh ini nanti bangkit, kemudian ini nanti dihancurkan, bangkit kerajaan ini, bangkit kekaisaran ini. Itu semuanya ditetapkan oleh Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi bukan cuma Satrio Piningit 7 guruh, kemudian 70 penatua, 490 penghulu, hierarki 2 maupun hierarki kecil yang ditetapkan masa untuk bekerja. Tetapi semua apa yang ada di muka bumi, pengkhotbah tadi dikatakan Tuhan itu menetapkan ketetapan masa, punya ketetapan masa. Bahkan untuk runtuh bangkitnya kerajaan-kerajaan, itu Tuhan yang menetapkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Kita akan membaca juga Yeskiel 35 ayat 5 sampai 6. Yeskiel 25 ayat 5 sampai 6. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta. Maaf ya. Maksud saya Yeskiel 35. Ayat 5 sampai 6. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Nah, ini firman Tuhan untuk Seir. Seir itu artinya Edom. Edom itu artinya ya Esau. Yang karena kebenciannya itu ya permusuhannya kepada Yakub, kepada Israel itu turun-temurun. Karena mereka itu, Edom itu ya Seir atau Esau, itu membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Berarti tiap manusia itu juga ada hari sialnya. Hari sial itu saat mereka tuh mengalami suatu bencana, mengalami suatu permasalahan. Lah seharusnya kakaknya yaitu Edom itu membantu, menolong Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan ya pada hari sialnya Israel. Bapak yang kasih Tuhan itu tidak dilakukan sampai Tuhan katakan waktu saatnya akan tiba untuk penghakiman terakhir.
Edom itu diperingatkan demikian. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi ada waktu kalau kita mengatakan sesuai dengan pola tabernakel itu ada proses merah. Bapak yang kasih Tuhan. Pada waktu proses merah penderitaan sampai proses kematian itu merah, kemudian ada kebangkitan, kemuliaan, ya. Kemudian ada harus dilandasi dengan putih, hati yang tetap suci, ada sekina glory warna emas. Jadi setiap manusia itu ada hari sialnya, ada hari di mana dia itu terkena problem yang sangat berat. Lah, sesama saudara kandung, sesama saudara di dalam Tuhan itu saling membantu. Kalau tidak membantu, itu dilihat oleh Tuhan dan Tuhan katakan, tunggu, ya, saatnya tiba nanti pada penghakiman terakhir. Darah, yang dikejar darah, darahnya dikejar-kejar bencana. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita akan tadi ya beberapa ayat yang saya tunjukkan ini untuk meyakinkan kita semuanya bahwa apapun yang dikerjakan di kolong langit ini, yang dikerjakan manusia itu ada masanya, ada waktunya. Terlebih-lebih lagi kita di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, ya, membangun tubuh Kristus, Bapak Ibu kasih Tuhan, membangun tabernakel, itu ada ketetapan masanya. Kalau sekarang kita gampang, ada tanggalan, ada jam, ada macam-macam. Tapi kalau zaman dulu, zaman kuno, orang itu untuk melakukan satu tugas pekerjaan yang besar, dia tuh melihat langit. Ya, melihat pertanda yang diberikan oleh matahari kah, kalau malam ya bulan atau bintang. Bapak yang kasih Tuhan. Karena memang matahari, bulan, bintang itu dipakai Tuhan, diciptakan untuk menetapkan waktu-waktu. Ya, untuk menetapkan masa dan waktu. Kalau sekarang begitu tahun, bulan, dan hari. Bapak yang kasih Tuhan. Orang zaman dulu melihat matahari, bulan, bintang untuk bekerja, untuk mengadakan satu pertemuan penting. Bapak yang kasih Tuhan. Untuk mulai mengerjakan sawahnya. Ya, nah kalau sekarang ada tahun, ada bulan, Bapak Yesus Tuhan, ada minggu, ada hari, ada pon, wage, kliwon, legi, paing, Bapak Yesus Tuhan, lebih mudah. Itu semuanya diciptakan untuk melaksanakan pekerjaan. Sehingga kalau hierarki, ya terutama malaikat sang surya, malaikat Garuda dan 7 guru, 70 penatua dan 490 itu tidak lagi percaya kepada ketetapan masa kitab Wahyu, ya berarti bukan hierarki. Ya kerja manutmu dhewe, karepmu dhewe. Kalau anak sekolah orang manut jadwal yang di sekolahannya, ya bocah bambungan namanya, Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan baca Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Terima kasih. Ya, Habakuk ini disuruh berdiri di tempat pengintaian. Dan dia berdiri tegak ya di menara. Dia sambil menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan ya, tuliskanlah penglihatan dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang yang lewat bisa membaca. Karena penglihatan itu masih menanti saatnya.
Jadi suatu penglihatan atau vision, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dan 2, ya, wahyu itu sama dengan apa yang dilihat oleh Yohanes Rasul. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 1 dan 2. Nah, vision yang dilihat oleh Habakuk ini dikatakan ya masih menantikan saatnya. Namun demikian ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Jadi vision yang dilihat oleh Habakuk, penglihatan yang dilihat oleh Habakuk itu tidak ada unsur menipu. Nah, demikian juga ya penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang kemudian disebut sebagai wahyu itu tidak ada unsur menipu. Kalau kamu anggap lambat, nantikanlah. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Kemudian apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Kalau dianggap lambat, berarti Tuhan itu sedang punya urusan untuk penyelamatan orang-orang. Ya, karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kamu katakan lambat, tapi Tuhan itu katakan Tuhan itu sabar terhadap orang berdosa. Ya, kalau dianggap lambat, nantikan. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Segala sesuatu akan tepat pada saatnya. Bapak Ibu sungguh Tuhan, ya. Ini yang dikatakan Habakuk. Nah, tentu juga yang dikatakan oleh Rasul Yohanes itu lebih dari yang dikatakan Habakuk itu. Supaya kita itu menanti. Karena itu nanti akan datang bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Ya. And not lie. Tidak menipu. Ya. Apabila itu berlambat-lambat, kita disuruh sabar karena Tuhan sedang berurusan dengan orang-orang berdosa supaya mereka diselamatkan. Ya. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya. Itu semua ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, kita menanti dan tidak akan menipu. Kalau itu dianggap lambat, kita harus sabar, Bapak yang kasih Tuhan. Karena bukan berarti Tuhan itu kemudian lupa, tidak. Tuhan itu punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, sekarang yang hendak kita perhatikan yang merupakan inti dari pemberitaan saat ini, si penyesat mengubah ketetapan masa dan hukum. Kita baca Daniel pasal 7. Ayat 24 dan 25. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Terima kasih. Kalau kita membaca dari atas, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka itu judulnya adalah keempat binatang dan anak manusia. Ya, binatang yang pertama itu singa, yang kedua itu beruang, yang ketiga itu macan tutul, yang keempat itu monster dengan 10 tanduk. Dan dari 10 tanduk tadi muncul tanduk lain yang disebut sebagai tanduk kecil. Tapi tanduk kecil ini punya mata, seperti mata manusia, punya mulut yang sombong. Bapak yang kasih Tuhan, ya, punya mulut yang sombong. Dan dia itu berusaha mengubah waktu dan hukum. Bapak yang kasih Tuhan, ini perbuatannya tanduk kecil yang punya mata manusia dan mulut yang sombong.
dan dia juga disebut sebagai raja, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daniel 7 ayat 25 ini merupakan pemberitahuan dari Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, merupakan bersifat pemberitahuan dari Roh Kudus tentang apa yang akan dilakukan oleh tanduk kecil. Seperti halnya 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3, mari dibaca 1 Timotius pasal 4. Ayat 1 sampai 3. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, ayat 1 sampai 3 ini itu pernyataan Roh Kudus. Roh huruf besar, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, demikian juga kita kembali kepada Daniel pasal 7 ayat 25. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Roh dengan tegas itu mengatakan bahwa raja, ya, yang disebut ayat 24 atau yang di atasnya disebut sebagai tanduk yang kecil, punya mata manusia dan mulut yang sombong, dia itu nanti menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi ini berkaitan dengan 1 masa, ya, 2 masa, dan setengah masa. Yang diubah waktunya oleh tanduk kecil, oleh raja. Yang itu nanti menunjuk kepada Wahyu 13 ayat 5 sampai 7. Itu nanti menunjuk kepada Wahyu 17 ayat 6, tidak usah dibaca, dicatat saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tanduk kecil ini yang tersebut di atas, kalau sudah membaca ayat 1 sampai ayat 24, tapi tidak akan kita baca sekarang, ya. Saudara sudah berkali-kali dijelaskan dalam fellowship kemarin, ya. Ia yang disebut di atas itu melakukan hal sebagai berikut, mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Bapak yang kasih Tuhan. Dan mereka itu diserahkan ke dalam tangannya tanduk kecil tadi selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu disebut sebagai Great Tribulation yang dilaksanakan oleh tanduk kecil 3,5 masa atau 3,5 tahun. Itu sama dengan 1260 hari. Nah, kemudian oleh tanduk ini, tentunya tanduk ini hafal Alkitab, Bapak yang kasih Tuhan. Tanduk kecil ini berpatokan kepada bilangan 14 ayat 34. 1 hari 1 tahun. Ya, sehingga tanduk kecil ini, Bapak yang kasih Tuhan, yang itu nanti kalau muncul di dalam kitab Wahyu, itu adalah yang mewarisi kerajaan yang punya falsafah dari 4 binatang. Sudah saya jelaskan Wahyu 13. Yang mewarisi, ya, kekaisaran yang punya falsafah. Falsafahnya Babel, falsafahnya Medi Parsi, falsafahnya Yunani,
falsafahnya Kekaisaran Roma itu menjadi karakter dari kerajaan tanduk kecil ini. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Saya berbicara kepada orang banyak tentunya dengan perumpamaan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Lah, tanduk kecil ini dia menggunakan, memanfaatkan satu masa, dua masa, setengah masa. Bapak yang kasih Tuhan. Itu sudah dibaca oleh Roh Kudus. Jadi dia punya 1260 hari dan menggunakan Bilangan 14 ayat 34. Ya, selama 1260 tahun, ya, tanduk kecil ini, raja ini melakukan, tadi dikatakan, menganiaya, membunuh orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Itu yang dilakukan gereja, Bapak yang kasih Tuhan, yang dilakukan oleh gereja sejak tahun 538 Masehi sampai tahun 1798 Masehi. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau sejarah mengatakan itulah inkuisisi. Ya. Jadi imam ataupun jemaat yang tidak mentaati tanduk kecil tadi dianiaya, bahkan dibunuh, diperangi sampai mati. Bapak yang kasih Tuhan. Itu dinubuatkan, itu bukan cuma sejarah, ya. Itu dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 25. Bapak yang kasih Tuhan. Itu terjadi pada saat Paus Pius yang ke-6 itu ditangkap oleh Jenderal Barthier dari Perancis, ya, 20 Februari 1798 di penjara, kemudian wafat atau sakit, ya. Kalau Wahyu 13 mengatakan mati kemudian sembuh, ya Bapak yang kasih Tuhan. Tentunya institusinya semuanya terguncang. Bapak yang kasih Tuhan, terguncang. Kemudian kekuasaan paus, kepausan itu pulih saat Kardinal Gaspari dan Benito Mussolini. Saudara kalau ingat Mussolini, ya. Mussolini itu diktator Italia yang berkuasa tahun 1922 sampai 1943. Nah, pada tanggal Februari 1929 berarti itulah barusan. Ya, sebelum kemerdekaan Indonesia, berarti dari tahun 1798 sampai 1929. Ya, kosong. Bapak yang kasih Tuhan. Ketika Mussolini, ya, dari Italia itu menjadi diktator, maka dia memulihkan, ya, kepausan ini dengan penandatanganan Piagam Lateran. Ya, pada Februari 1929 kemudian diberikan dengan memberikan kota Vatikan dan uang 20 juta lira kalau dirupiahkan. Itu zaman dulu 1929, kalau sekarang ya tentunya jumlah yang sangat banyak sekali. Nah, bangkitlah kepausan itu. Itu sesuai dengan nubuatan Daniel 7 ayat 25. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca Daniel 12. Kita baca Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 7. Judulnya apa itu? Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput,
yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, ini bicara tentang kedatangan Tuhan, ya, yang dibangkitkan, kedatangan Tuhan sampai nanti pengadilan. Ada yang hidup untuk dipermuliakan, ada yang dihukum terus. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Ya, berita akhir zaman yang disampaikan kepada Daniel, yang penting nanti bangsamu itu akan didampingi oleh Mikael. Ya. Nanti yang mati bangkit, ada yang mendapat kemuliaan, tapi ada yang mendapatkan kehinaan. Itu yang disampaikan malaikat kepada Nabi Daniel. Terus kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajab ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Terima kasih. Kalau tadi dikatakan tanduk kecil atau raja itu akan mengubah masa, berusaha untuk mengubah masa dan hukum. Tapi di sini pada akhir zaman, untuk akhir zaman ketika ya yang berbicara tentang 1 masa dan 2 masa dan setengah masa itu disertai dengan sumpah. Ini 1 masa, 2 masa dan setengah masa yang terkait dengan akhir zaman. Bapak kasih Tuhan, untuk mengucapkannya itu disertai dengan sumpah. Ya, lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, 2 masa, setengah masa diucapkan dengan sumpah. Bapak yang kasih Tuhan, ini 1 masa, 2 masa, setengah masa untuk akhir zaman. Kalau tadi 1 masa, 2 masa, setengah masa, ya, di mana Roh dengan tegas bahwa Dia itu akan mengubah. Bapak yang kasih Tuhan tentang 1 masa, 2 masa, setengah masa. Saudara perhatikan, saudara cermati, ya nanti dibaca ulang atau didengarkan ulang, kemudian dimeditasikan, nanti kita akan bisa paham. Ya, berarti yang diucapkan dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-7 itu 1 masa, 2 masa, setengah masa yang sungguh-sungguh dari Tuhan yang akan terjadi pada akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya. Ya. Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, jadi kitab Wahyu itu berusaha menjelaskan bahwa 1 masa, 2 masa, setengah masa itu sama dengan 42 bulan. Kemudian kita baca Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil bergabung 1260 hari lamanya. Nah, 1260 hari lamanya, Wahyu 12 ayat 6.
Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, jadi apa yang diucapkan ya di dalam Daniel 12 ayat ke-7 yang disertai dengan sambil mengucapkan 1 masa, 2 masa, setengah masa sambil bersumpah mengangkat kedua tangannya itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu bukan waktu yang diperet-peret, bukan waktu yang diolor-olor, tapi 1 masa, 2 masa, setengah masa itu adalah 42 bulan. Itu adalah 1260 hari. Itu adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Matius pasal 24 ayat 21 mulai. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Terus sampai ayat yang ke-28. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, Tuhan itu berbicara tentang masa antikris, di mana nanti itu Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul karena memang masa antikris. Namun demikian kita perhatikan ayat 22 Tuhan mengatakan, ya, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat. Dipersingkat itu artinya bukan lagi 1260 tahun, tetapi 1260 hari. Ya. Tuhan kemudian bicara tentang masa antikris, lah kemudian dikatakan kedatangan Tuhan itu nanti akan dilontarkan dari timur ke barat. Kemudian mereka bertanya, di mana? Ya. Kemudian Tuhan katakan di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, dene ing ngendi ana bebatang, ya ing kono bakal kekerompolane manuk Garuda. Berkumpulnya di mana? Di mana ada batang, di situ. Ya. Manuk Garuda itu berkumpul, anaknya manuk Garuda itu berkumpul, artinya hierarki itu berkumpul. Berkumpul kemana? Berkumpul ke tempatnya Tuhan Yesus Kristus yang dulu ya diproses mati, disalibkan, dibangkitkan. Ke tempatnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita tidak berpegang teguh kepada ketetapan masa kitab Wahyu yang Tuhan sudah berikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tadi sudah mulai sejak zamannya Raja Saul yang tidak taat, ya, menunggu sebentar lagi, last minute, akhirnya kerajaannya diambil, dipindahkan kepada Daud dari suku Yehuda. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ketetapan masa kitab Wahyu itu wajib ditaati oleh malaikat Sang Surya, 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu, serta hierarki 2 dan hierarki kecil. Ya, adapun ketetapan masa kitab Wahyu seperti yang sudah saudara bisa lihat setiap saat
itu hierarki kecil itu mulai membaca. Tidak cuma main TikTok setiap hari, tidak cuma pegang HP, main HP setiap hari, tetapi itu dibaca. Ya, ketetapan masa skema kitab Wahyu itu ya ada 14 tahun sebelum Tuhan datang. Kemudian 7 tahun panen raya, 7 tahun panen raya itu sudah terlewatkan. Karena itu tahun 2015 sampai tahun 2022 pertengahan. Kemudian 7 tahun kegenapan kitab Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 20. Ya. Karena Wahyu pasal 21 dan 22 itu langit baru, bumi baru dan Yerusalem baru. Ya, panen raya 2015 sampai 2022 itu sudah terlaksana. Saya sudah berkali-kali berbicara tentang hal itu. Kemudian 7 tahun kegenapan kitab Wahyu itu ya pertama itu 2 tahun masa penyucian dan pendamaian. Itu terjadinya pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan 2024. Berarti penyucian pendamaian itu sudah berlanjut selama 1 tahun. Dan kita memasuki tahun yang kedua sampai nanti Juli tahun 2024. Sebab itu dari mimbar ini setiap hamba Tuhan itu berbicara ya masa penyucian dan pendamaian. Kita harus disucikan seperti ya jemaat Smyrna, maksud saya jemaat Efesus sampai Laodikia. Kita harus disucikan. Jangan sampai pada waktu kita ini menerima firman kita menjadi tanah hati yang tidak baik. Bapak yang kasih Tuhan. Karena itu nanti tidak akan menumbuhkan ya tumbuhan yang baik kemudian berbuah, tetapi justru bencana dan bencana. Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga saat ini saya mengingatkan kita ini sudah masuk masa penyucian tahun yang kedua. Nanti terakhirnya itu Juli 2024. Ya, hasil penyucian itu Wahyu pasal 4. Kemudian setelah itu 9 bulan persiapan dan pelaksanaan kegerakan kuda putih. Itu pertengahan 2024 sampai triwulan pertama tahun 2025. Kemudian 9 bulan kegenapan Wahyu pasal 12. Itu triwulan kedua sampai triwulan yang keempat tahun 2024. Kemudian 3,5 tahun masa antikris. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Itu mulai tahun 2025 sampai tahun 2029 pertengahan. Artinya ini 1 tahun 29 di tengahnya. Artinya 28 setengah. Ya, masuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli 2029. Ya. 2029 pertengahan, Januari sampai Desember tahun 29 di tengahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan berarti 28 tambah setengah tahun. Begitu maksudnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini ketetapan masa kitab Wahyu yang Tuhan berikan di Dewan Musyawarah Tuhan yang diberikan kepada kita. Sedangkan Raja Saul untuk berperang, dia menunggu Samuel 7 hari. Cuma untuk berperang. Bapak yang kasih Tuhan melawan satu kerajaan. Tuhan menetapkan waktu. Nah ini untuk keselamatan seluruh umat manusia dan Israel seluruhnya. Bapak yang kasih Tuhan, masa tidak ada ketetapan masa. Bapak yang kasih Tuhan. Tadi Habakuk mengatakan, kalau kamu anggap lambat, ya kita harus menanti. Karena itu akan bersegera menuju kepada kegenapannya dengan tidak menipu. Kalau kamu anggap lambat, sabar. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi, yang harus kita lakukan tahun 2023 bulan Juli, sekarang ini tanggal 16 itu pas ya. Mungkin Julinya 30 atau yang berapa. Ini saatnya kita tuh mengalami penyucian dan pendamaian.
Sebab itu kalau saudara rasa saudara itu perlu maju ke mimbar, majulah. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau saudara rasa tidak berdosa, saudara itu penipu. Kata suratan Yohanes. Kalau kita mengatakan aku kira dosa, aku kira ngopo toh? Ora dosa. Ya namanya saudara itu ora sekti, ora iso ndelok kitoke dhewe. Ora salah. Salahku apa? Orang kan sering seperti itu. Ya itu namanya orang yang ora iso ndelok kitoke dhewe, Bapak kasih Tuhan. Kalau kita mengatakan aku kira salah, sama dengan kita tuh mengatakan Tuhan penipu. Karena Tuhan mengatakan kita ini orang berdosa, kita ini orang bersalah. Sudah diampuni Tuhan, berdosa lagi. Sudah diampuni Tuhan, berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Dan ditumpuk-tumpuk. Sementara ngaku ora salah. Berarti kan Tuhan ki ngapusi, Tuhan yang katakan kita berdosa itu. Padahal kita tidak berdosa, berarti Tuhan yang menipu. Bapak yang kasih Tuhan suratan Yohanes mengatakan demikian. Sebab itu sampai nanti Juli 2024 itu adalah 1 tahun kita mengalami penyucian dan pendamaian. Saya anjurkan semua kita banyak-banyak baca Alkitab, ben ngerti dosa ki apa. Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang memandang dengan mata yang congkak, terus bisa enggak mempraktekkan atau memperagakan. Orang yang memandang dengan mata yang congkak ki piye toh? Itu dosa di hadapan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang memandang sesamanya dengan mata meremehkan, itu dosa di hadapan Tuhan. Jangan dipikir sing ngarani dosa ki wong sing selingkuh, wong sing berzina, orang berdosa ki wong nyolong duit. Oh, banyak sekali dosa yang kita lakukan, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Banyak sekali. Waktunya tinggal 1 tahun untuk mengalami penyucian dan pendamaian. Kita tidak tahu dari ayat-ayat tadi, firman Tuhan itu akan digenapi seperti apa last minute, apa ora last minute, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, karena Tuhan punya berbagai macam cara. Oleh sebab itu kita baca Hosea 13 ayat 13. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Ya, pengen dong jelasnya dibaca mulai ayat 1 atau mungkin mulai pasal 1, tapi di sini dikatakan ya ini berbicara tentang Efraim. Efraim itu disayang Tuhan. Ya, di Israel itu diunggulkan. Karena Efraim itu sama dengan Bani atau sukunya Yusuf. Yosua itu dari Efraim. Yosua yang memimpin di kitab Hakim-Hakim dan kitab Yosua itu. Kemudian raja kerajaan utara yang menguasai 10 suku Yerobeam itu orang Efraim. Tuhan itu tadinya sayang sama Efraim. Tapi karena mendirikan ibadah sendiri, membuat 2 patung lembu emas ditaruh di Betel dan di Dan, Bapak Tuhan, katakan sakit beranak mendahului kelahirannya. Artinya sudah terjadi kesakitan yang tiada taranya. Tapi dia tuh anak yang ora pinter, ya. Nek ora donge bergerak. Sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bikin kegerakan sendiri. Tapi menolak ketetapan masa kitab Wahyu. Kalau dalam terjemahan lama, penyakit datang atasnya seperti atas perempuan yang hendak beranak. Bahwa ialah seperti anak yang tiada berbudi. Apabila genaplah harinya tiada diberinya diperanakan. Tidak masuk ke jalan peranakan. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, Efraim katakan larane wong wadon kang nglarani. Efraim iku bayi tanpa budi.
Dene bareng panujune mangsa teka ora maju ing dalane kelahiran. Lah kita ini sudah masuk masa penyucian. Bapak yang kasih Tuhan. Ya tentunya kita harus masuk ke dalam jalur penyucian dan pendamaian. Bapak yang kasih Tuhan. Bukan saya imam besar Tuhan Yesus yang hadir memimpin, melayani dan mandikan ibadah kita ini. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kalau kita bijaksana, kita baca Mazmur 19, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Kita menghitung hari. Sekarang hari Minggu, 16 Juli tahun 2023. Berarti kita masuk ya di dalam tahun kedua dari masa penyucian. Saudara cek aja diri kita masing-masing, adakah kita ini Efesus atau Smyrna atau Pergamus atau Tiatira atau Sardis, Laodikia atau Philadelphia. Apa yang kasih Tuhan? Itu garis besarnya seperti itu. Ya. Sehingga kita ini menjadi bijaksana. Menghitung hari bukan untuk menjadi pencemooh atau menghujat ketetapan masa kita wahyu yang diatur dan diberikan Tuhan kepada malaikat sang surya, yang diberikan Tuhan kepada 7 guruh, yang diberikan Tuhan kepada 70 penatua, yang diberikan Tuhan kepada 490 penghulu, yang diberikan Tuhan kepada hierarki kedua, yang diberikan oleh Tuhan kepada hierarki kecil, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita bijaksana, tidak seperti Hosea 13 ayat 13 tadi. Ora wayahe gerak, pecicilan karepe dhewe. Bapak kasih Tuhan. Tapi ketika masanya tiba, masa apa? Masa untuk mengalami penyucian dan pendamaian tidak dilakukan. Ya. Tidak dilakukan. Jangan sampai kalau kita menolak ketetapan masa kita wahyu, Bapak kasih Tuhan, maka kita nanti diserahkan kepada musuh yang dulu pernah menerapkan 1260 tahun dengan memakai tanduk kecil. Bapak yang kasih Tuhan. Sekalipun waktunya dipersingkat, bukan 1260 tahun, tetapi 1260 hari, 42 bulan, 3,5 masa. Tuhan tuh sampai menyampaikannya kepada Rasul Yohanes itu sampai detail seperti itu. Supaya tidak nanti menjadi seperti Daniel 7 ayat 25, diperet-peret. Kan dia juga pintar pakai Bilangan 14 ayat 34, 1 hari 1 tahun. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Dan apa yang direncanakan musuh itu dibaca sama Roh Kudus. Dengan tegas dikatakan kepada Daniel. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, 1 masa, 2 masa, setengah masa yang dari Tuhan itu diucapkan dengan sumpah. Dan itu dipertegas secara jelimet, secara teliti di dalam kitab Wahyu yang diwahyukan, yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan dipersingkat. Nah, masa ketetapan kita Wahyu, Bapak yang kasih Tuhan, itu menjadi patokan untuk kita berpikir, untuk kita merenung, ya, untuk kita membatin firman Tuhan, untuk kita bertutur kata, bertindak, berbuat, bekerja, melayani di dalam jalur 1 tahun yang tersisa, yaitu penyucian dan pendamaian. Ya, penyucian dan pendamaian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan Yesaya